ternyata tidak berbeda dengan yang ada dalam tubuh lobster. Dan kepiting ini tidak memiliki mata. Jadi seharusnya hidup di laut dalam. Secara teori, tidak mungkin bertahan hidup di darat, apalagi untuk menyerang manusia. Ana tidak bisa memahami hal ini. Hingga asisten di sampingnya, secara tidak sengaja teringat pada kisah Keluaran, Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel, dan menurunkan 10 tulah kepada Mesir. Singkatnya, ini adalah hukuman dari Tuhan atas pencemaran laut oleh manusia. Awalnya Ana menganggapnya sebagai lelucon. Tapi seperti kata pepatah, batas akhir dari sains yang tidak bisa dijelaskan adalah metafisika. Ana semakin memikirkan dan merasa itu masuk akal. Tidak ada dewa di dunia ini. Tidak berarti tidak ada makhluk cerdas di lautan. Manusia bisa memerintahkan anjing untuk menggigit makhluk lain. Orang di lautan juga tidak bisa diabaikan. Namun pandangan yang tidak memiliki dasar ilmiah ini, pemerintah pasti tidak akan menganggapnya serius. Jadi Ana memutuskan untuk berbicara di konferensi perlindungan laut global, berharap mendapatkan dukungan dari asosiasi laut. Namun munculnya virus baru bukanlah hal yang aneh bagi mereka. Memang benar demikian, tetapi kami sama sekali tidak mengira ini akan dibawa ke darat melalui invasi spesies yang tidak dikenal, dan membawa bakteri ini untuk menginfeksi manusia. Tampaknya adalah satu-satunya tujuan spesies ini. Setelah kata-kata ini diucapkan, salah satu anggota komite merasa ingin tertawa tetapi juga takut kehilangan kendali. Bagaimanapun juga, sebagai hewan rendah, kepiting, bagaimana bisa dengan sengaja mencemari sumber air manusia? Jadi, tidak peduli seberapa keras Ana berargumen, mereka tetap bersikap skeptis. Namun, perjalanan Ana tidaklah tanpa tujuan. Meskipun komite di depannya tidak percaya, tetapi para ahli kelautan yang menonton di depan televisi, beberapa ilmuwan kelautan sangat yakin, karena bidang penelitian yang mereka geluti, telah mengalami hal-hal yang lebih aneh. Ada paus bungkuk yang menyerang kapal tanpa alasan. Arus laut tiba-tiba berubah, menyebabkan tsunami di pantai beberapa negara secara bersamaan. Ada juga kapal penelitian, yang tenggelam tanpa cedera apapun. Dan suara aneh yang ditemukan di laut dalam, serta makhluk tak dikenal yang memancarkan cahaya putih. Oleh karena itu, Profesor Nishia yang memimpin, segera menghubungi Ana, dan mengumpulkan beberapa ilmuwan lain yang telah mengalami kejadian aneh. Berkumpul bersama untuk berdiskusi. Saya percaya bahwa di balik hal-hal yang kita saksikan, seharusnya ada sesuatu yang mengendalikan secara diam-diam. Itu mengubah lautan menjadi senjata untuk menyerang umat manusia. Dan teori semacam ini jelas merupakan tantangan terhadap sistem sains yang ada saat ini. Jika salah langkah, semua ahli yang hadir akan kehilangan reputasi mereka. Jadi profesor wanita paling senior memutuskan untuk meninggalkan kelompok penelitian. Tanpa sertifikasi profesor wanita, teori mereka akan kehilangan kredibilitas. Asosiasi laut juga tidak akan mengeluarkan uang untuk mendukung tindakan mereka. Namun, situasi saat ini sudah mendesak. Dalam keadaan terpaksa, Nishia hanya bisa memaksakan diri untuk merapikan data dan